Aktor network teori adalah teori yang menjelaskan bahwa manusia dan manusia seperti benda, teknologi, ruang, furnitur, maupun lingkungan sama-sama berperan sebagai aktor yang dapat mempengaruhi suatu aktivitas. Dalam ANT, semua aktor dianggap memiliki peran yang setara dan saling terhubung dalam sebuah jaringan yang terus berkembang. Tujuan dari ANT adalah memahami bagaimana teknologi, ide, maupun fenomena sosial terbentuk melalui hubungan dan interaksi antara berbagai aktor yang saling bergantung satu sama lain. Teori ini menunjukkan bahwa suatu peristiwa atau perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh manusia, tapi juga oleh benda dan lingkungan di sekitarnya. Dalam bidang arsitektur, ANT digunakan untuk melihat bagaimana elemen ruang seperti tata letak furnitur, ukuran ruangan, pencahayaan, hingga jalur sirkulasi dapat mempengaruhi cara manusia bergerak, berinteraksi, dan berperilaku di dalam suatu tempat. Dengan kata lain, ruang dan benda tidak hanya menjadi objek pasif, tetapi juga ikut membentuk aktivitas penggunanya. Secara historis, ANT mulai berkembang pada tahun 1980-an melalui kajian Science and Technology Studies di École des Mines, Paris, Prancis. Teori ini membawa pergeseran paradigma karena memasuknya etnis dan manusia seperti benda, teknologi, dan alam ke dalam jaringan sosial yang sebelumnya hanya berfokus pada manusia. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan ANT adalah Bruno Latour, Michael Calon, dan John Law. Melalui pemikiran mereka, ANT menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk memahami hubungan antara manusia, teknologi, dan lingkungan dalam berbagai bidang termasuk arsitektur dan perancangan ruang. ANT pada perancangan ruang komunitas Karina Bandung bertujuan menjadikan arsitektur tidak hanya sebagai bangunan fisik tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Proyek ini berangkat dari kondisi lahan wakaf yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat sekitar, namun partisipasi warga masih rendah karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan lokasi kawasan yang tersembunyi oleh kontur tanah yang menurun. Dalam pendekatan ANT, berbagai aktor manusia seperti masyarakat, anak-anak, tokoh lokal, mahasiswa arsitektur, dosen, dan wakaf Salman ITB dihubungkan dengan aktor non-manusia seperti kontur tanah, amphitheater, ruang komunal, lapangan olahraga, playground, dan masjid. Melalui desain yang menyesuaikan kondisi tapak, amphitheater bertingkat dimanfaatkan sebagai gerbang masuk ruang berkumpul. Ruang komunal ditambahkan sebagai area interaksi warga, serta lapangan olahraga dan playground menjadi daya tarik bagi anak-anak dan masyarakat. Hasilnya, elemen-elemen fisik tersebut mampu mendorong interaksi sosial, meningkatkan kebersamaan, dan mengubah kawasan yang sebelumnya pasif menjadi ruang komunitas yang aktif, inklusif, dan bermanfaat bagi warga sekitar. Kenyamanan dalam arsitektur. Kenyamanan manusia dalam sebuah ruangan tidak dapat hanya dipenuhi oleh satu aspek saja, melainkan merupakan integrasi dari tiga faktor utama pengaturan fisik. Tiga aspek utama kenyamanan arsitektur. Yang pertama, kenyamanan termal. Keseimbangan suhu tubuh dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh sirkulasi udara atau ventilasi, suhu, kelembapan, serta faktor manusia seperti pakaian dan aktivitas. Yang kedua, kenyamanan visual. Kondisi penglihatan yang segar dan tidak terganggu dipengaruhi oleh kualitas cahaya seperti cahaya alami atau buatan, distribusi cahaya merata, intensitas, dan ketiadaan silau. Yang ketiga, kenyamanan audio. Ketenangan dari kebisingan yang tidak hanya diinginkan melalui pengendalian bising dan kualitas akustik ruang untuk mendukung produktivitas. Simpulannya, arsitektur bukan sekedar objek fisik, melainkan wadah pemenuhan kebutuhan manusia yang harus merespon hierarki kebutuhan dari tingkat dasar hingga puncak melalui desain yang tepat. Terminologi adalah istilah-istilah penting yang digunakan dalam suatu bidang ilmu. Dalam arsitektur perilaku, terminologi digunakan untuk memahami hubungan antara manusia dan ruang yang ditempatinya. Beberapa istilah utama meliputi privasi, yaitu kebutuhan seseorang akan ruang pribadi. Teritorialitas, yaitu kecenderungan manusia menguasai sesuatu area. Personal space, yaitu jarak nyaman saat berinteraksi dengan orang lain. Sirkulasi, yaitu pola pergerakan pengguna dalam ruang, serta interaksi sosial, yaitu hubungan antar pengguna yang dipengaruhi oleh desain lingkungan. Melalui pemahaman terminologi tersebut, perancang dapat menciptakan ruang yang lebih nyaman, fungsional, dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Sense of place adalah rasa keterikatan emosional manusia terhadap suatu tempat yang terbentuk dari pengalaman, aktivitas, dan suasana lingkungan. Dalam arsitektur perilaku manusia, konsep ini menunjukkan bahwa desain ruang dapat mengaruhi kenyamanan, perilaku, dan hubungan emosional pengguna. Sense of place dipengaruhi oleh bentuk bangunan, budaya lokal, aktivitas sosial,
serta pengalaman manusia di dalam tempat tersebut. Arsitektur yang baik tidak hanya indah secara visual, tetapi juga mampu menciptakan identitas kenyamanan dan pengalaman yang berkesan bagi penggunanya. Dalam dunia arsitektur, penting untuk memahami hubungan antara desain dan perilaku manusia. Arsitektur perilaku fokus pada bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi interaksi sosial, emosi, dan perilaku individu. Dengan pendekatan ini, kita dapat menciptakan ruang yang lebih efektif dan mendukung kebutuhan pengguna. Definisi arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku adalah disiplin yang mempelajari bagaimana desain ruang mempengaruhi respon psikologis dan perilaku manusia. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, arsitek dapat merancang lingkungan yang lebih nyaman dan produktif. Pentingnya arsitektur perilaku terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Desain yang mempertimbangkan perilaku dapat mendorong interaksi sosial, meningkatkan kepuasan, dan mempromosikan kesehatan mental. Hal ini mengarah pada penggunaan ruang yang lebih efisien dan efektif. Hubungan dengan psikologi pengguna, arsitektur perilaku terkait erat dengan psikologi pengguna, mengkaji bagaimana pengalaman fisik dapat mempengaruhi respon emosional dan perilaku. Aspek seperti rancangan ruang, pencahayaan, dan suara berfungsi sebagai pemicu perilaku tertentu, sehingga pemahaman mendalam mengenai psikologi pengguna sangat penting dalam proses desain. Adapun penerapan arsitektur perilaku. Arsitektur perilaku itu penerapannya pertama ada di desain ruang publik. Desain ruang publik berfokus pada menciptakan lingkungan sosial yang mendukung interaksi ruang terbuka. Penerapannya pertama ada desain ruang publik. Desain ruang publik berfokus pada menciptakan lingkungan sosial yang mendukung interaksi, seperti ruang terbuka, taman, dan area berkumpul, yang dirancang untuk mendorong aktivitas komunitas dan meningkatkan keterhubungan antar individu, dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan atraksi visual. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Lingkungan fisik dapat secara signifikan mempengaruhi perilaku manusianya. Faktor seperti tata letak, aksesibilitas, dan penggunaan warna dapat sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial, produktivitas kerja, dan well-being secara keseluruhan. Memahami dampak ini adalah kunci dalam menciptakan desain yang mendukung. Kesimpulannya, penerapan arsitektur perilaku sangat penting dalam menciptakan ruang yang mendukung dan menginspirasi. Dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan sosial pengguna, arsitektur dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup dan interaksi.